dia tabatini dan menghiasi batinnya. Ya, yang terpenting di dalam hidup kita ya, bukan tampilan, tapi apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita tata sebetulnya. Kita kadang lebih sibuk menata tampilan kita, tapi kita tidak sibuk menata apa yang ada di dalam diri kita, batin kita. Harusnya sebagai manusia ya, karena kita itu akan dinilai oleh Allah dari hati kita, bukan tampilan kita, bukan pakaian kita, maka yang harus ditata adalah batin kita. Maka hiasi batin kita dengan ilmu. Niat kita mencari ilmu untuk menghiasi batin kita. Semakin hari semakin baik. Ya, semakin hari semakin mengerti tata krama, ya, adab kita terhadap orang tua, terhadap yang lebih muda, terhadap guru, terhadap murid dan seterusnya. Itu harus terus ditata biar batin kita semakin indah karena terus-menerus kita hias. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan kita niat menuntut ilmu itu harus semata-mata karena ingin dekat kepada Allah. Semakin orang mendalami ilmu, semakin dia menuju kepada kedekatan kepada Allah. Dari pertama dia belajar dalam hal ini ilmu agama, alif-alifan, alif batasa, a, ba, ada begitu, ta, a, i, u, ba, bi, bu, tat, itu dan seterusnya sampai bisa membaca Al-Quran. Terus dia belajar bahasa Arabnya sampai bisa membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan fikih, karena di sini ilmu fikih, ilmu din, ilmu agama, ilmu tauhid dalam hal ini. Nah, itu harus secara bertingkat, perlahan. Jadi kamu tidak boleh loncat ke satu ilmu yang mungkin orang lain menyebutnya sebagai ilmu hakikat, bisa begitu. Harus ada ilmu syariat dulu. Syariat, terus dimatangkan syariatnya. Ya. Nah, setelah itu baru meloncat ke ilmu yang selanjutnya. Itu nanti. Sekarang ilmu syariat dulu, ya. Jadi jangan nyari guru dulu yang lain sebelum tuntas guru yang ini, guru syariat. Ya. Nanti bisa keblinger. Bisa salah jalan. Walayak sidabi ala ghurada an-dunyawiyah. Jangan bermaksud untuk mencari dunia ketika kita menuntut ilmu ini. Apa yang dimaksud dengan tujuan-tujuan duniawi itu adalah yang pertama diantaranya min tahsilil riyasah. Kita kalau menuntut ilmu tujuannya untuk memperoleh kekuasaan, nah itu berarti niat kita sudah tidak baik. Kita nuntut ilmu tujuannya untuk mencari jabatan, ya, itu juga tidak baik. Ya, mencari kekuasaan ya seperti apa? Jadi presiden itu kekuasaan, menguasai satu tempat, satu daerah, itu kekuasaan. Kalau jabatan kan bisa saja, dia hanya seorang kepala bidang, misal kepala kantor, nah, itu jabatan. Kalau bupati itu kekuasaan, kepala desa kekuasaan, tapi sekretaris desa bukan kekuasaan, itu jabatan. Itu jangan niatnya mencari itu. Wal mal, nah, tujuan duniawi juga diantaranya harta. Ya. Kamu dalam hal tiga ini harus disingkirkan dari niat, karena ini mah nanti kalau sudah kita kelak berilmu tanpa harus meminta pun mungkin kita akan mendapatkan ini tanpa harus meminta. Nah, jadi kita menuntut ilmu sekarang tujuannya sebagaimana sudah disebutkan tadi. Yang tidak boleh, yang tiga ini tahan, ya, singkirkan saja. Bagaimana nanti kalau jadi bupati? Bagaimana nanti kalau jadi presiden? Nah, itu urusan lain nanti, ya. Tapi ketika saat ini kita menuntut ilmu, ya tidak boleh bertujuan itu. Nanti jadi presiden, ya syukur-syukur jadi presiden. Presidennya beriman, ya. Presidennya meminta tolong
satu-satunya tempat pertolongan hanya kepada Allah, ya. Dan seterusnya. Wa mubahatal akroni, dan mengalahkan teman. Jangan sampai kita punya niat mengalahkan teman, ya. Itu tujuan dunia itu. Kita punya teman sekarang, kemudian kita merasa terhina oleh teman kita tersebut. Pernah misalkan teman kita tersebut meremehkan diri kita. Jangan sampai kita datang ke pesantren, ya, kita datang ke tarhud tujuannya untuk biar teman kita ini kalah oleh kita. Jangan sampai. Ya. Wa tadimin nasi, juga jangan sampai minta dihormati sama manusia. Penghormatan akan datang dengan sendiri terhadap orang berilmu, karena itu mah sunnatullah, itu mah hukum alam, ya. Sudah pasti orang yang berilmu mah, karena Allah sudah menjanjikan, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.